Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2511, Kekayaan Artaud. Sekarang Minos telah meresmikan di aula misi bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misi hukuman lainnya. Ia kini memiliki 16 misi untuk menyelesaikan misi hukuman tersebut. Di samping misi-misi tersebut, dia mempunyai 66 aktivitas wajib lain yang harus diselesaikannya guna menstabilkan posisinya di dalam serikat dan mendapatkan kembali kemampuan untuk menjalankan misi-misi opsional, misi-misi yang menghasilkan pahala. Ia berencana untuk menyelesaikan misi tersebut tahun depan, ketika ia telah menyingkirkan Artaud dan sebagian besar musuhnya di level 114. Meskipun sekutu-sekutunya yang telah membantunya menghadapi Artaud kali ini tidak akan tersedia untuk sementara waktu. Minos tidak menyangka akan harus berhadapan dengan penguasa level 114 lainnya sekarang. Ada beberapa lusin penguasa level 114 di serikat itu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlibat dengan Jade Chainsaws. Sejauh yang diketahui Minos, karena Sender dan Jembei, hanya Artaud yang bersedia bekerja untuk faksi itu hingga beberapa bulan lalu. Apakah hal itu telah berubah baru-baru ini atau akan berubah di masa mendatang, mereka tidak dapat mengatakannya. Namun setidaknya dalam jangka pendek, Minos merasa yakin bahwa ia tidak akan harus berhadapan dengan atasan yang begitu kuat yang ingin menguasainya. Pengirim telah memberitahu Minos, sebelum ia memulai pengasingannya, bahwa kecil kemungkinan gergaji mesin giok akan mendapatkan jenderal lain untuk bertindak melawannya dalam jangka pendek. Atau bahkan salah satu perwira senior level 114. Sangat mahal untuk membayar jasa para kultivator yang kuat seperti itu. Dan Artaud akan kembali di masa depan untuk menyelesaikan misinya. Jadi, faksi tersebut kemungkinan besar akan menunggu pria itu kembali. Kalau begitu, Minos punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan pertempuran tingkat tinggi yang baru. Setelah menyelesaikan urusannya di Mission Hall, Minos kembali ke sarang fraksinya, sekarang dengan barang penyimpanan Artaud di tangannya. Begitu dia bisa melepaskan tanda spiritual dari Artaud, yang pasti sudah terlalu lemah saat itu untuk menjaga artefak itu tetap aman, Minos tersenyum lebar saat dia menyadari kekayaan yang telah. Selain jutaan kilnat, berbagai artefak, pil, dan sumber daya kelas 5 yang bahkan dapat mempersenjatai penguasa tingkat tinggi dan membantu kultivasi mereka. Ada juga beberapa barang khusus di dalamnya. Yang paling menarik perhatian Minos adalah amulet berbentuk segi 6 yang tiap ujungnya bertatahkan permata dengan warna berbeda, ruby, safir, zamrud, topas, kecubung, dan berlian hitam yang bersinar terang. Mengambilnya, Minos merasakan kesejukan tubuh amulet itu yang ditempa dari logam langka. Merasakan kekuatan luar biasa dari benda itu di tangannya, Minos membuka matanya karena terkejut, tidak mempercayai sensasi yang menyelimuti tubuhnya. Apa ini? Tanyanya pada diri sendiri, merasakan aura regeneratif menyelimuti tubuhnya saat medan khusus muncul di sekelilingnya, menciptakan penghalang yang kuat. Benda ini memiliki banyak kemampuan tingkat tinggi untuk kultivator tingkat 11. Mengapa Artaud tidak menggunakannya untuk melawan kita? Dengan artefak ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan kita. Minos menyipitkan matanya, tidak mengerti situasinya. Dia tidak tahu bahwa untuk dapat menggunakan amulet dari suku Hydra, seseorang harus menjadi Hydra. Atau memiliki kekuatan yang mirip dengan Hydra, atau memiliki sesuatu seperti hati yang tidak dapat rusak di pihak mereka. Artaud tidak mempunyai satu pun ciri-ciri ini, jadi jimat suku Hydra hanyalah sebuah barang dengan nilai barter, tetapi tidak memiliki potensi kegunaan baginya. Minos tidak tahu hal itu, jadi dia tetap ragu sambil merasakan khasiat lain dari amulet tersebut. Seperti halnya Hydra, amulet ini memiliki beberapa kekuatan khusus yang berkaitan dengan berbagai kepala ular. Selain kekuatan regeneratif dari penghalang yang kini mengelilingi Minos, amulet ini dapat memungkinkan manipulasi unsur, koneksi spiritual, kemampuan untuk tidak terlihat, dan tidak berwujud. Jimat ini juga memiliki beberapa kekuatan temporal yang lemah, yang terbukti menjadi atribut dengan banyak potensi saat bersentuhan dengan pasir temporal milik Minos. Ini berharga sekali. Minos menggenggam amulet itu di tangannya, kekhawatirannya selama ini tiba-tiba sirna saat ia membayangkan potensi amulet itu dalam tindakan. Sejauh yang aku tahu, artefak yang dapat memengaruhi kultivator Divine Journey selalu memengaruhi pembentukan kekuatan ilahi. Jika aku menggunakan artefak ini, kemungkinan besar kekuatan ilahi keduaku saat mencapai tahap ke-12 akan terkait dengan salah satu kekuatan jimat itu. Minos berpikir sambil mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di depannya. Itu akan luar biasa. Kemampuan amulet itu terdengar mengesankan. Mengingat mungkin butuh waktu lebih lama baginya untuk mencapai level 114 daripada mencapai level 100. Kemampuan amulet itu akan kuat pada skill berikutnya dan dia mungkin tidak membutuhkan amulet itu di masa mendatang. Meskipun amulet tersebut merupakan benda mati yang tidak dapat berubah, Minos masih hidup dan berkembang.
Hal terbaik tentang artefak tersebut bukanlah kekuatannya, tetapi kemungkinan untuk memberinya sesuatu yang dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat bersamanya. Hehe, Artaud, sepertinya kau membuat kesalahan besar dengan meninggalkannya. Minos melihat keluar dari guanya, dari sana ia dapat melihat cakrawala di luar pulau terapung tempat ia berada. Ini tidak akan cukup bagiku untuk menjalankan guild dengan lancar. Tetapi ini pasti dapat menyelamatkanku dari situasi putus asa yang kau tempatkan padaku. Minos berdiri, merasa penuh energi dan keinginan untuk melanjutkan. Otis, aku akan mengunjungi Ruth, Gloria, dan Abby hari ini dan berangkat besok untuk misi berikutnya di luar guild. Kau harus bersiap menggunakan sumber daya yang kutinggalkan, katanya sambil meletakkan barang-barang dari ruang penyimpanan Artaud di bagian sumber daya dan artefak faksinya. Tapi sudah, tanya robot itu, tidak menyangka Minos akan pergi secepat itu setelah kepulangannya. Saya ingin menguji sesuatu dan memanfaatkan momen ini. Musuh masih belum siap memberi saya jawaban setelah apa yang terjadi hari ini. Sementara itu, di area Dewan, Penatua Nafei, level 121, sedang mengawasi ke arah gua faksi Minos. Artaud telah gagal. Meskipun dia tidak mati, dia kehilangan jimat suku Hydra ke tangan Minos. Senyuman muncul di sudut bibir alien itu. Bagus. Jadi akan ada keseimbangan dalam pertarunganmu berikutnya. Aku menantikan pertarungan tingkat tinggimu berikutnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2512, Misi Baru. Minos bertemu dengan istri-istrinya lagi dan menghabiskan malam bersama mereka tanpa mengganggu urusan serikat. Setelah menceritakan pengalaman terkini dan benda paling berharga di antara artefak yang ditinggalkan Artaud, dia menjelaskan keinginannya untuk segera pergi guna menjalankan lebih banyak misi di luar. Dia baru saja berhadapan dengan Artaud, dan musuh-musuhnya butuh waktu untuk mencerna informasi ini dan mengatur ulang diri mereka untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan waktu itu untuk melakukan misi eksternal sebanyak mungkin. Tepat di awal hari baru, Minos akan mampir ke aula misi untuk memberitahu mereka bahwa dia meninggalkan markas untuk melakukan misi eksternal lainnya. Kali ini, alih-alih memburu penjahat yang dicari oleh serikat, ia akan mengumpulkan esensi khusus yang dapat ditemukan di area 10 hari jauhnya dari serikat. Dalam sekejap mata, Minos telah berangkat menuju misi berikutnya, kali ini bepergian sendirian dengan hanya membawa jimat suku Hydra. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, ia akan segera mencapai daerah di mana tanaman yang perlu ia kumpulkan untuk misi ini biasanya berada. Minos kini berdiri di depan api unggun di area gelap hutan lebat yang dilaluinya. Di sana, ia makan dan beristirahat sejenak dari perjalanannya ke titik ini. Ia ingin sekali menguji kekuatan jimat suku Hydra, tetapi ia tidak mencari musuh. Jika tidak ada yang mencoba mendekatinya, ia tidak akan bergerak. Ia ingin menyelesaikan misi sebanyak mungkin dalam waktu dekat, meskipun ia ingin menggunakan jimat tersebut. Dari 15 misi hukuman yang tersisa, 8 berada di luar Examire atau guild. Aku akan memprioritaskan menyelesaikannya saat Artaud pergi. Kurasa aku bisa menyelesaikan semuanya sebelum dia kembali untuk menyusahkanku. Hal terpenting baginya sekarang adalah menyelesaikan misi-misi ini, kembali untuk melakukan misi opsional, memperoleh pahala, dan tumbuh secara hierarkis di dalam Armans. Sebelum berangkat ke dunia Serapim, dia ingin setidaknya memiliki satu perwira senior di kelompoknya, bukan dari antara orang-orang yang telah bergabung dengan faksinya, tetapi dari antara mereka yang datang bersamanya dari dunia spiritual dalam perjalanan baru-baru ini atau pada kunjungan pertama mereka ke Zokaro. Dia dan yang lainnya hanya bisa naik pangkat dengan mendapatkan poin prestasi yang valid, jadi merupakan kewajiban mereka untuk menyelesaikan misi wajib ini dalam jangka pendek. Mengetahui Artaud akan memburunya dan mencoba melenyapkannya begitu ia kembali ke guild, Minos ingin menyelesaikan misi eksternal sekarang. Saat Artaud kembali, ia bisa menghabiskan waktu tanpa meninggalkan markas. Pada saat itu, Minos dapat menyelesaikan misi wajib terakhirnya dan mengakhiri fase sulit perjalanannya sebagai anggota Armans dan menjadi lebih kuat. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku akan mendapatkan beberapa poin prestasi dengan misi eksternal dan menghadapi orang itu. Aku harus bersiap untuk itu. Minos mengepalkan tinjunya. Ia mengira ia bisa menjadi perwira menengah dan kembali bersaing untuk mendapatkan posisi bergengsi di Balai Penegakan Hukum dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun. Jika segala sesuatunya berjalan baik untuk fraksinya, sementara itu akan cukup untuk meringankan tekanan yang ada di pundaknya dan memberi kelompoknya stabilitas untuk tumbuh. Minos berdiri dengan senyum di wajahnya, yakin bahwa jika dia melaksanakan misinya dengan cara ini, dia dapat menstabilkan situasi kelompoknya dalam beberapa tahun. Dengan menjentikkan jarinya, ia memadamkan api di depannya, melihat ke utara, lalu melanjutkan perjalanan, keluar dari hutan suram ini untuk mencari tanaman itu, yang dapat berada di mana saja di area seluas lebih dari 100 km persegi. Untungnya, dia seorang peramal.
Meskipun daerah ini tidak cukup kecil baginya untuk mencari tanaman yang dimaksud, dia santai saja dengan kesulitan misi ini. Misi hukumannya dimaksudkan untuk mendisiplinkannya karena menghilang selama bertahun-tahun dan tidak dapat kembali ke guild tepat waktu untuk menghindari penghapusan catatannya. Namun, misi tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat kehidupan Minos di guild menjadi mustahil. Semuanya dirancang untuk perwira muda, orang-orang yang biasanya memiliki tingkat kultivasi antara 102 dan 107. Dengan demikian, sebagian besar misi untuknya dan 5 rekannya berada dalam kemampuan mereka. Yang paling berbahaya dari semuanya adalah yang ada di Magma Barrens yang telah mereka selesaikan. Selain itu, misi paling berbahaya lainnya adalah misi di luar, bukan karena misi itu sulit atau mematikan, tetapi karena membahayakan nyawa anggota kelompok yang saat ini memiliki terlalu banyak musuh di dalam serikat. Akan tetapi, kecuali adanya musuh internal kelompok, sebagian besar misi mereka dapat diselesaikan dengan usaha minimal dari ke-6 individu tersebut. Sayangnya atau untungnya, hari ini bukanlah hari bagi Minos untuk menguji khasiat jimat suku Hydra. Setelah beberapa jam di area tersebut, ia akan menemukan tanaman level 107 dan mengumpulkannya dengan mudah. Tanpa musuh yang mesti dihadapi, ia akan meneruskan misinya berikutnya. Menuju ke arah barat dari lokasi saat ini, di mana ia dapat mencapai sebuah kota dalam 6 hari, di mana ia harus menyelesaikan suatu negosiasi tertentu atas nama serikat. Sementara Minos melanjutkan perjalanannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, jadi Censos menemukan apa yang terjadi pada Artaud pada misi sebelumnya. Sekembalinya Minos dan kelompoknya, faksi tersebut telah menemukan bahwa rencana mereka untuk melenyapkannya telah gagal, tetapi mereka tidak tahu persis bagaimana orang ini melakukannya. Namun pagi ini, sepucuk surat dari Artaud telah sampai kepada pemimpin fraksi, yang baru saja membacanya saat bertemu dengan orang-orang kepercayaannya di tempat fraksi. Jadi Artaud nyaris lolos. Aku tidak menyangka kelompok yang dibentuk Minos secepat itu mampu melakukan sesuatu yang begitu ekstrim, kata salah satu orang berpangkat tinggi di faksi itu, seorang penguasa level 112. Ini sangat serius. Jika Minos memiliki dukungan sekuat itu, bagaimana kita akan menghadapinya? Jangan gegabah, kawan, kata pemimpin fraksi itu sambil tersenyum percaya diri. Meskipun jenderal gagal, dia telah menjelaskan niatnya untuk melenyapkan Minos dalam surat itu. Begitu dia pulih dalam beberapa bulan, dia sendiri akan mengumpulkan sekelompok penguasa puncak untuk memburu Minos. Sekalipun Minos adalah monster yang gelap dan beruntung, bisakah dia menghadapi kelompok yang 4 atau 5 kali lebih kuat dari sang jenderal? Orang ini membuka tangannya sambil menatap kelompoknya dengan positif. Mari kita beri kesempatan pada jenderal. Dia akan mengakhiri hidup Minos terkutuk itu untuk kita. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2513, Misi Transportasi. 7 hari kemudian, saat ini, Minos berada di kota yang mirip dengan Examire dalam hal komposisi perumahan, di mana banyak alien tinggal di antara penduduk setempat. Di tempat ini, yang tidak sebesar dan sepenting Examire, menjadi kota rata-rata menurut standar wilayah tersebut, Minos menginap di hotel untuk alien di pusat kota yang berpenduduk sekitar 100.000 jiwa. Kemarin sore dia telah tiba di kota itu setelah perjalanannya dari titik tempat dia mengumpulkan tanaman untuk misi lain yang harus diselesaikannya dalam perjalanan ini. Dan sekarang dia berada di Cold Grass untuk mengakhiri negosiasi atas nama Armans. Sebagaimana Zokaro merupakan dunia kultivasi tingkat tinggi, hal-hal biasa yang terjadi di dunia lemah merupakan bagian dari rutinitas seorang kultivator atau organisasi lokal. Dalam kasus misi Minos saat ini, ia berada di Cold Grass untuk menyelesaikan negosiasi mengenai sumber daya budidaya yang diproduksi secara lokal yang dibutuhkan Armans untuk membuat pil, artefak, dan ramuan khusus. Seperti yang diharapkan, serikat mengirim anggota internal untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui misi. Semua hal resmi yang terjadi di serikat seperti ini. Ketika anggota serikat tingkat tinggi melihat peluang, mereka akan memerintahkan misi untuk dibuat di aula misi, yang bertanggung jawab untuk memperkirakan kebutuhan, nilai misi, urgensinya, dan sebagainya. Begitulah cara perintah pimpinan serikat dipenuhi untuk hampir semua hal, dari misi pembunuhan, negosiasi sumber daya, pertukaran sandera, pengumpulan esensi khusus, misi investigasi, perlindungan, dan seterusnya. Misi yang paling penting biasanya bersifat opsional, aktivitas yang berdasarkan prestasi. Sementara misi yang kurang sulit dan lebih diperlukan agar serikat dapat berfungsi biasanya bersifat wajib, seperti aktivitas Minos saat ini. Setelah tiba di Cold Grass dan memberitahu pasukan lokal yang sedang bernegosiasi dengan serikat tentang kedatangannya, Minos menghabiskan malam dengan berkultivasi hingga ia merasa waktu untuk pertemuannya hari ini semakin dekat. Begitu ia meninggalkan hotel alien, ia tiba di markas pasukan lokal terbesar. Petugas tua, silakan ikut saya. Para tetua sedang menunggu Anda, kata seorang penjaga saat mengenali sosok Minos.
Minos mengikutinya ke markas besar pasukan lokal yang dipimpin oleh penguasa tingkat tinggi. Saat ia berjalan melalui beberapa koridor dan area internal bangunan utama di area tersebut, Minos mengabaikan banyak alien dan penduduk asli di sekitarnya, yang sebagian besar dalam bentuk humanoid. Meskipun ada banyak sekali ras makhluk di alam semesta, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki bentuk humanoid. Sebagian besar spesialis, makhluk yang mampu mengubah bentuk tubuh mereka, menggunakan variasi tubuh humanoid saat berada di kota atau untuk tugas yang lebih terperinci. Tubuh yang lebih kecil lebih mudah diterima di lingkungan khusus dan memudahkan interaksi. Di alam semesta yang dihuni makhluk-makhluk sebesar pulau terapung dan sekecil kutu, akan sangat sulit untuk berinteraksi jika setiap orang mempertahankan bentuk tubuh mereka dalam keadaan alami 100% sepanjang waktu. Minos melihat beberapa makhluk dengan bentuk humanoid dan tubuh yang sama sekali berbeda dari tubuhnya, beberapa di antaranya semi-transparan, yang lain berbulu, bersisik ikan. Memiliki lebih banyak atau lebih sedikit mata, dengan lebih banyak atau lebih sedikit pelengkap di anggota tubuh mereka, dan seterusnya. Bentuk mereka, badan dan kepala, menyerupai bentuk manusia, tetapi tidak ada aturan yang membatasi anggota tubuh dan penampilan mereka. Minos terbiasa melihat makhluk-makhluk dalam wujud ini dan mengabaikan begitu saja makhluk-makhluk yang menghalangi jalannya sampai ia memasuki ruangan di mana tiga tetua organisasi ini tengah. Para tetua, senang bertemu dengan kalian, kata Minos sambil menyapa ketiga orang itu sebelum pengawal yang menuntunnya ke sana minggir dan menutup pintu ruangan, meninggalkan mereka berdua. Petugas Stuart, kami dengar Anda datang ke sini untuk menyelesaikan masalah panen Soul Bloom, kata salah satu dari tiga tetua sambil memberi isyarat agar Minos duduk di seberang mereka. Minos duduk di salah satu kursi yang disusun mengelilingi sebuah hiasan kecil di tengah ruang tamu. Ya, serikat telah mengirimkan komunike kepada pasukanmu dan melakukan pembayaran awal. Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan transaksi dan mengambil 50 karung Soul Bloom. Soul Bloom adalah tanaman mistis yang dikenal karena khasiatnya yang unik dalam budidaya spiritual. Tanaman ini dapat dibudidayakan dalam skala besar dan sangat bernilai karena aplikasinya dalam bentuk infus dan teh, yang dapat membantu menstabilkan pikiran dan dasar budidaya. Para anggota Armans sering menggunakannya selama meditasi, kadang-kadang bahkan sebagai salep dan krim yang dapat digunakan untuk menyerap esensinya secara bertahap selama berjam-jam kultivasi. Namun, Soul Bloom tidaklah murah. Satu tanaman dengan beberapa bunga bisa berharga hingga 50.000 kilnuts. Jumlah karung Soul Bloom yang harus dibayar dan dikumpulkan Minos bisa mencapai 100 juta kilnuts. Tetapi bagi serikat seperti Armans, biaya ini praktis dapat diabaikan. Seorang anggota dengan bakat dan kemampuan tinggi seperti Minos dapat mengumpulkan kilnuts sebanyak itu dalam usaha beberapa tahun. Jadi serikat yang memiliki banyak anggota seperti itu dapat melakukannya dengan lebih cepat. Dengan supremes yang kuat di pihaknya, Armans begitu kaya hingga dapat memberikan sejumlah kilnuts kepada Minos agar datang ke sini untuk membayar dan mengumpulkan sumber daya tersebut. Tentu saja, pembayaran ini tidak dapat diakses oleh Minos. Karena pembayaran ini disimpan dalam perangkat khusus yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mengetahui kata sandinya, mustahil bagi anggota guild dalam misi ini untuk mengakses kilnut tersebut. Kami sudah menyiapkan kantong-kantong Soul Bloom untuk Anda bawa. Tapi, apakah Anda yakin bisa membawanya kembali ke Armans? Kami tidak akan bisa memproduksi lagi selama 2 tahun. Jika Anda kehilangannya, serikat Anda akan kehilangan sumber daya penting ini, kata salah satu tetua, seorang penguasa level 113, sambil menatap Minos dengan ekspresi tidak yakin. Bisakah seorang penguasa level 105 membawa sesuatu yang sangat berharga kembali ke serikat? Meskipun 100 juta kilnut tidaklah banyak bagi Armans, nilai dari tas-tas tersebut cukup untuk memindahkan beberapa kelompok yang lebih lemah dan para pembudidaya yang kuat dari wilayah Cold Grass. Karena sifatnya, Soul Bloom tidak dapat sepenuhnya disimpan di ruang penyimpanan tanpa membiarkan jejak esensinya keluar. Bahkan jika Minos tidak membawanya di tangannya, tas-tas itu akan meninggalkan jejak kemanapun dia pergi. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2514, dikelilingi oleh musuh. Minos tersenyum saat mendengar kekhawatiran para tetua dan melihat bagaimana mereka menatapnya dengan mata curiga. Mereka tidak ingin menghinanya, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk meragukan kemampuannya untuk menyelesaikan misi sulit ini sendirian. Biasanya, setiap 2 tahun, mereka mengirimkan sejumlah kantong Soul Bloom ini ke sekelompok penguasa tingkat menengah, yang biasanya kesulitan menyelesaikan misi, tetapi berhasil setelah cobaan berat mereka. Tetapi Minos hanya sendirian di sana, dan dia baru saja mencapai penguasa level 105 yang baru saja naik level. Bagaimana mungkin mereka tidak meragukan kemampuan manusia muda ini? Saat ketiga tetua melihat Minos, hal pertama yang mereka pikirkan adalah dia akan gagal dan Armans akan marah pada mereka jika mereka tidak bisa menahannya dengan lebih banyak Soul Bloom. Jangan khawatir,
Guild memilihku karena aku bisa menyelesaikan misi ini sendiri. Meskipun ada perselisihan di setiap organisasi. Hampir tidak ada seorang pun dari guildku yang akan membuat kesalahan besar dengan mempertaruhkan begitu banyak sumber daya yang berharga, kata Minos sambil tersenyum percaya diri. Jelas bahwa tugas itu diberikan kepadanya untuk mengeksposnya pada masalah yang dapat melemahkannya dan memberi musuh-musuhnya kesempatan untuk menggunakannya untuk melawannya. Namun, siapapun yang memberi Minos misi ini tahu bahwa ia dapat menyelesaikannya, terlepas dari kesulitan yang mungkin akan dihadapinya. Ketiga tetua menyaksikan Minos memanggil benda penyimpanan dengan kilnat mereka. Apakah kamu yakin akan hal ini? Tanya orang yang paling tidak yakin dari ketiganya. Kalian tidak akan terlibat dalam apapun yang terjadi setelah aku pergi, kata Minos, meyakinkan orang-orang itu. Salah satu dari mereka menghela napas lalu menyerahkan kantong-kantong Soul Bloom kepada Minos yang ada di dalam wadah penyimpanan luar angkasa yang telah mereka persiapkan. Aroma Soul Bloom tidak dapat ditahan. Bahkan jika ada di dalam benda penyimpanan ini dan kamu menyimpannya di artefak lain, aroma bunganya akan tetap keluar dari dirimu dan mencapai jarak beberapa ratus meter sebelum menghilang ke udara. Karena kamu akan bepergian sendirian, berhati-hatilah saat mendekati makhluk yang kuat atau peka terhadap bau. Jika itu tidak berhasil, kamu harus berjuang selama sebagian besar perjalananmu. Jumlah Soul Bloom sebanyak itu bahkan akan menarik perhatian para kultivator setingkat kami, kata salah satu makhluk level 113 itu. Karena Minos memiliki simbol Armans di dahinya, tidak mungkin makhluk yang lebih kuat akan mempertaruhkan diri mereka hanya untuk beberapa karung Soul Bloom. Namun, makhluk yang dapat memperoleh manfaat lebih banyak dari jumlah itu, yang lebih lemah dari orang-orang ini, mungkin menganggap risikonya sepadan. Aku akan mengawasinya. Terima kasih atas perhatian dan peringatanmu. Minos menyimpan sumber daya yang menarik bagi guild di cincin penyimpanannya setelah memeriksa apakah semuanya beres. Sekarang, aku mengucapkan selamat tinggal. Selamat bersenang-senang. Dengan kata-kata itu, ia mengakhiri perjanjian kecil dengan makhluk-makhluk itu. Yang tetap tinggal untuk memikirkan perjalanannya dalam keheningan, membayangkan mereka akan segera menerima berita tentang pemuda itu. Minos tidak peduli apakah ketiga orang ini mempercayainya atau tidak. Setelah meninggalkan tempat itu, ia melanjutkan rencananya, memilah misi berikutnya yang ingin ia lakukan sebelum kembali ke markas serikat. Betapapun berbahayanya berkeliaran dengan tanaman-tanaman itu, dia punya tempat lain untuk melaksanakan salah satu misi hukumannya yang dekat dengan jalan kembali ke Examire. Dengan hanya 2 hari perjalanan memutar untuk menyelesaikan misi ketiga dari perjalanan ini, ia meninggalkan Cold Grass dan menuju ke Deauville. Di mana ia harus bertemu dengan pemimpin setempat dan membuat prediksi masa depan untuk pria itu. Misi para anggota Armans jelas sesuai dengan kemampuan mereka. Karena ia adalah seorang peramal di guild, Minos memiliki beberapa misi yang berkaitan dengan kemampuan peramalannya untuk diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Deauville berjarak 8 hari perjalanan dari Cold Grass dan 9 hari dari Examire. Namun segera setelah meninggalkan Cold Grass, Minos menemui selusin masalah dalam 2 hari pertama perjalanannya ke Deauville. Orang pertama yang menyerangnya adalah penduduk Cold Grass, petani lokal yang menyadari dia meninggalkan kota sendirian dan segera mengejarnya. Beberapa orang menyerangnya segera setelah ia meninggalkan zona keamanan Cold Grass dengan maksud untuk membunuhnya dan mencuri tas-tas Soul Bloom. Orang-orang ini dengan cepat dibunuh oleh Minos bahkan tanpa menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan kekuatannya. Ia berhadapan dengan para penguasa tingkat menengah yang menantangnya, membunuh mereka semua dengan mudah. Kemudian, sehari yang lalu, sekelompok besar orang menyerangnya. Kali ini memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya melawan mereka dengan taktik jumlah, karena musuh-musuh ini telah mencoba membuatnya kelelahan. Untuk menghadapi para penguasa level 109 dan 110 ini, Minos menggunakan keterampilan bawaannya dan menghabisi seluruh kelompok yang berjumlah 20 orang setelah setengah jam pertempuran. Semua orang yang dia bunuh dalam perjalanan ini, dia kumpulkan tubuh mereka, bukan untuk Abby gunakan kemampuan keilahiannya. Tetapi untuk Vico dan Charlie bawa ke dunia spiritual dalam perjalanan yang akan mereka lakukan beberapa tahun lagi. Mayat makhluk-makhluk ini pasti dapat meningkatkan spiritualitas dunia spiritual beberapa derajat. Setelah pertempuran ini, ia tahu bahwa dirinya masih dikejar, dan setiap jam perjalanan. Semakin banyak makhluk di jalannya yang menyadari apa yang dimilikinya dan ikut mengejarnya. Namun, pada hari keempat perjalanan menuju Deauville, segalanya berubah ketika penguasa level 113 pertama muncul di jalannya bersama sekelompok penguasa level 112, 111, dan 110. Melihat 11 makhluk antara level 110 dan 113 di depannya, Minos berhenti di tempatnya dan melihat ke belakang untuk melihat bahwa selain kelompok yang baru saja muncul ini, mereka yang telah mengejar dan mengawasinya selama beberapa hari terakhir juga ada di dekatnya. Selain ke-11 musuh ini, ada 31 makhluk antara level 109 dan 112 yang mengelilingiku. Begitu aku melemah,
Mereka akan menyerangku dan mencuri cincin spasialku. Minos merenung saat mendapati dirinya dikelilingi oleh makhluk-makhluk kuat yang secara individu tidak menjadi masalah baginya. Namun bersama-sama, dengan tujuan membunuhnya, dapat menimbulkan masalah baginya dan bahkan menyakitinya. Sepertinya sudah waktunya aku mengujimu. Dia menangkupkan kedua tangannya di atas Hydra amulet, senyum nakal terbentuk di bibirnya. Membuat takut bahkan makhluk paling percaya diri yang ada di jalannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2515, Jimat diuji. Melihat senyum jahat di wajah Minos, satu-satunya kultivator level 113 di area itu menyipitkan matanya, memutuskan yang terbaik adalah menangani situasi ini dengan cepat. Anggota Armans, demi menghormati sekte kalian, aku akan membiarkan kalian pergi asalkan kalian meninggalkan barang-barang kalian, teriaknya, sementara yang lain mengambil posisi bertarung. Mengetahui bahwa Minos telah berjuang keras untuk sampai di sana dan tidak akan menyerah begitu saja. 11 orang di depannya dan 31 makhluk yang mengintai di sekitarnya, menunggu saat untuk menyerang, semuanya menyadari bahwa dia bukanlah mangsa yang mudah. Mereka siap bertarung untuk mendapatkan Soul Bloom kapan saja. Minos menatap mata pria level 113 itu dan memberinya kesempatan yang sama. Aku juga mengatakan hal yang sama kepadamu. Minggirlah dari hadapanku dan tinggalkan barang-barangmu. Aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Api biru muncul di tangan Minos, sementara beberapa pria menatapnya secara berbeda. Mengakui keberanian seseorang yang bersedia menghadapi begitu banyak lawan dengan tingkat kultivasi lebih tinggi daripada dia. Tetapi meskipun dia seorang monster, terkepung dan tanpa sekutu, bagaimana Minos akan menghadapi mereka semua? Jangan berani-beraninya kau tidak punya kesempatan. Kultivator level 113 itu menyipitkan matanya, marah dengan keberanian Minos. Benarkah? Tanya Minos, saat benda di lehernya bersinar dalam berbagai warna, energinya menembus benda itu. Merasakan kekuatannya, yang hanya menunjukkan sifat aslinya saat diaktifkan atau dianalisis dengan saksama, wajah penguasa level 113 itu memucat. Ia memberi isyarat kepada kelompoknya untuk menyerang, getaran di tangannya menunjukkan ketidakpastiannya. Tubuh Minos menjadi tidak terlihat saat api biru dari kekuatannya menyatu dengan kendali unsur jimat Hydra. Hutan itu dilalap badai api yang dahsyat, menyebar dengan cepat ke arah orang-orang yang paling dekat dengan Minos. Para penguasa tingkat menengah di dekatnya, yang telah menunggu kesempatan untuk bergabung dalam pertarungan, merasakan gravitasi area tersebut berubah, memaksa mereka maju ke arah 11 musuh Minos. Sial, teriak makhluk level 109 saat ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Saat dia sudah setengah jalan menuju kelompok yang menyerang dari arah Minos tadi, alien ini merasakan kultivasinya menurun. Kekuatan Minos meningkat, mencapai level 108 saat ia melewati serangan musuh, dengan senang hati menggunakan Hydra Amulet untuk pertama kalinya. Minos takjub saat menguji kekuatan intangibility. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya adalah serangan dari penguasa level 113, karena dialah satu-satunya di area itu yang tidak bisa dia abaikan sepenuhnya dengan kekuatannya. Meskipun orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, Minos tidak perlu terlalu khawatir seperti yang akan dia alami dalam keadaan biasa. Dengan memanfaatkan penghalang jimat dan kekebalan secara bersamaan, dia akan menciptakan pertahanan yang tidak dapat ditembus, sehingga mustahil bagi orang itu untuk melukainya dengan serangannya. Dia kemudian berkata sambil tidak terlihat, tidak ada satupun seranganmu yang dapat melukaiku. Namun, itu tidak berlaku untukmu. Ketika suara Minos terdengar dari belakang salah satu kultivator level 112, alien itu terkejut dan berbalik. Sudah terlambat. Ketika dia berbalik dan melihat sosok Minos muncul, dia hampir tidak bisa berteriak saat pedang ilahi yang perkasa memotongnya menjadi dua. Sementara gravitasi di area tersebut menyebabkan 31 lawan di area tersebut terlempar ke arah 10 lawan Minos lainnya. Api biru miliknya, yang dipengaruhi oleh amulet tersebut, membakar beberapa orang yang lebih kuat tersebut, menyebabkan mereka kehilangan fokus padanya. Kelompok yang mungkin cukup kuat untuk memaksa Minos melarikan diri jika dia tidak membawa amulet bersamanya menjadi tidak stabil. Dengan makhluk-makhluk pertama mati akibat serangannya bahkan tanpa mampu membuatnya takut pada mereka. Brengsek, aku akan membunuhmu, teriak penguasa level 113 saat dia muncul di belakang Minos. Tepat saat makhluk itu hendak mencabik-cabik Minos dengan cakarnya yang panjang, tajam, dan ganas, sebuah penghalang energi muncul di sekitar Minos. Dengan salah satu kristal jimat berbentuk heksagram bersinar terang. Penghalang itu retak, tetapi sebelum melemah lebih jauh karena pergerakan lawan. Minos menembus tubuhnya sambil menggunakan intangibility, menggunakan energi yang diserap oleh Devouring Arc untuk melawan orang-orang di sekitarnya agar dapat terus bertindak pada level tinggi. Begitu dia muncul di belakang lawan ini, jam pasir besar muncul di sekitar tubuh lawan, membuatnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan sebelum dia merasakan gerakannya melambat.
Dalam situasi ini, Minos menggunakan tangan kanannya seperti pedang, memfokuskan tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan ketidakberwujudannya untuk mencapai jantung musuh. Saat tangannya mengeras di dalam tubuh target, Minos tertawa pelan dan berkata, "Sudah kubilang pergi saja." Dengan kata-kata tersebut, dia merobek jantung musuh dari punggung makhluk itu. Memperlihatkan kepada makhluk-makhluk di sekitarnya pemandangan brutal yang akan mengakibatkan kematian seorang penguasa level 113 yang kuat. Makhluk ini menjerit kesakitan karena kehilangan seluruh kekuatannya dan kehilangan sesuatu yang vital dalam tubuhnya. Namun di bawah kemampuan temporal Minos, yang jauh lebih kuat sekarang setelah ia membawa jimat Hydra bersamanya, makhluk itu tak dapat berbuat apa-apa dan akan mati setelah beberapa detik. Mengalihkan perhatiannya ke musuh-musuhnya yang lain, beberapa di antaranya sedang berperang melawan musuh-musuhnya yang lain karena laut gelap. Minos melihat sekelompok kecil yang terdiri dari 6 orang berusaha mati-matian untuk melarikan diri setelah hasil bencana dari usaha mereka. "Apakah kau serius mempertimbangkan untuk pergi sekarang, setelah semua yang telah terjadi?" "Jaika, sayangnya, aku tidak punya nyali untuk mengizinkan hal seperti itu." Saat ia bergerak, ia bergumam pelan, bersemangat mengantisipasi tantangan menghadapi penguasa level 114 atau, paling tidak, sekelompok penguasa level 113 di hari-hari mendatang. Tergantung pada hasilnya, saat berikutnya dia menghadapi Artaud, hasilnya akan sangat berbeda dari sebelumnya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2516, melawan penguasa level 114. Dalam sekejap mata, ujian Hydra Amulet berakhir bagi Minos, dan ia memperoleh hasil fantastis dengan 42 mayat baru di cincin spasialnya. Dia mengumpulkan tubuh-tubuh musuh kultivasi ini antara level 109 dan 113, tubuh-tubuh yang bergizi bagi dunia spiritual. Tetapi beberapa di antaranya bahkan memiliki nilai bagi Ebi untuk dibangkitkan di masa mendatang. Dengan mengumpulkan artefak makhluk-makhluk ini ke dalam satu barang penyimpanan, Minos akan melanjutkan perjalanannya ke pemberhentian berikutnya, yang berjarak 4 hari dari lokasinya saat ini. Barang-barang yang ditinggalkan musuh-musuhnya tidak begitu mengesankan bagi Minos saat ini, meski begitu, kekayaan 42 penguasa bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Setelah menganalisis apa yang bisa digunakan oleh kelompoknya atau ditukar dengan sumber daya lain atau bahkan poin prestasi di masa mendatang, dia merasa lebih dari puas dengan hasil panennya. Tujuan utamanya adalah untuk menguji jimat Hydras, jadi artefak ini merupakan bonus untuknya. Mari kita lihat apakah aku akan diikuti dalam beberapa hari ke depan. Seseorang akan mencium aroma Soul Bloom saat aku kembali ke guild. Dia berpikir dalam hati saat merasakan energinya kembali ke kondisi terbaiknya. Amuletnya bersinar dan membantunya pulih lebih cepat. Salah satu kekuatan khusus amulet tersebut seperti kemampuan bawaan root untuk mempercepat generasi sel dan pemulihan spiritual. Saya menantikan pertempuran berikutnya. Dalam sekejap mata, 10 hari lainnya telah berlalu. Setelah bertempur dalam banyak pertempuran dalam perjalanan menuju Deauville, memperoleh lebih banyak tubuh, sumber daya, dan kesempatan pelatihan, Minos melewati kota itu, di mana ia harus memenuhi misi untuk memprediksi masa depan seseorang. Ini mudah bagi Minos, jadi setelah kurang dari 2 jam di kota ini, ia meninggalkan Deauville menuju Examire, 9 hari jauhnya dari tempat ini. Setelah melewati Deauville, Minos sekali lagi menghadapi musuh yang tertarik pada sumber daya yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Sebanyak 39 musuh lainnya mencoba mengambil tindakan terhadapnya setelah ia melewati kota itu dan tiba di lokasinya saat ini, di mana ia berada di tengah perjalanan kembali ke Examire. Setelah membunuh lebih dari 100 musuh dalam 2 minggu terakhir, termasuk 3 penguasa level 113, Minos dengan tenang duduk di tepi sungai hari ini. Memanggang ikan dan beristirahat untuk melanjutkan bagian terakhir perjalanannya. Seperti yang terjadi sejak kepergiannya dari Coldgrass, beberapa orang mengawasinya. Namun, beberapa dari mereka telah merasakan atau melihat pertarungan 6 jam yang lalu, pertempuran terakhir yang diikuti Minos, menewaskan sekelompok 4 penguasa level 112. Karena takut mengambil tindakan terhadapnya saat ia sedang dalam performa terbaiknya, orang-orang ini hanya mengawasinya untuk saat ini. Minos tahu itu sambil memakan ikan panggangnya dengan senyum nakal di sudut bibirnya. Dia tidak akan menggunakan teleportasinya untuk Examire karena lawan-lawan ini menghalangi jalannya. Mungkin akan lebih menguntungkan baginya untuk melawan mereka secara langsung. Dia telah bergerak perlahan, tidak berusaha untuk bergerak cepat dari satu titik ke titik lainnya. Setelah selesai memakan ikannya, ia dengan tenang menyeruput secangkir teh, membuat para pengamatnya menggigit kuku karena penasaran. "Sialan, beruntung sekali kau tidak melihat puncak penguasa di sekitar sini," pikir salah satu makhluk yang sedang mengamati Minos. Setelah beberapa menit berdiri di sana, Minos memadamkan apinya dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Examire. 4 hari lagi aku akan sampai di Examire. Sebentar lagi orang-orang itu akan berhenti mengikutiku,
pikir Minos sambil bergerak, mengetahui orang-orang ini tahu bahwa dia adalah bagian dari Armans, dan semakin dekat dia dengan markas, semakin kecil kemungkinan mereka akan menyerangnya. Dia akan bepergian selama 12 jam berikutnya tanpa masalah, menarik selusin orang lagi yang tertarik pada Soul Bloom. Tetapi tidak bertindak ketika mereka merasa begitu banyak orang lain hanya menonton Minos tanpa melakukan apapun. Namun pada akhir perjalanan malam berikutnya, dia akan menemui makhluk level 114 pertama yang menghalangi jalannya. Saat berhadapan langsung dengan penduduk asli Zocaro level 114, Minos menjadi waspada dan bersiap memanggil mayatnya di guild dan menguji Hydra's amulet di level yang lebih tinggi. Namun, sementara makhluk yang menghalangi jalannya itu berdiri diam dan memperhatikannya dengan saksama, dan Minos merasakan ketegangan saat itu, makhluk ini mengangkat tangan sebagai tanda perdamaian. Anggota Armans, beberapa Soul Bloom tidak cukup bagiku untuk menantang guildmu. Aku hanya lewat, pergilah dengan caramu dan aku akan pergi dengan caraku. Ucap makhluk ini, yang tidak seberani para penguasa level 111, 112, dan 113 yang berdiri di sekitar sambil mengamati Minos dengan saksama. Kita hanya beberapa jam lagi dari markas Armans. Jika aku mengambil tindakan terhadap alien ini, aku akan mendapat masalah. Serikat tidak akan mengirim junior level 105 untuk misi seperti ini. Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Makhluk itu berpikir sambil berjalan sambil membuat tanda perdamaian tanpa membalikkan punggungnya. Sedangkan manusia melakukan hal yang sama. Bagi seorang penguasa level 114 sepertinya, jumlah Soul Bloom dengan Minos tidaklah cukup untuk menipu keserakahannya yang tajam. Sepertinya aku tidak akan mengujinya hari ini. Itu juga tidak buruk, aku akan memiliki misi lain di masa mendatang. Minos berpikir dalam hati sambil melangkah maju tanpa memunggungi musuh. Satu-satunya orang yang tidak menyukai perkembangan ini adalah mereka yang datang untuk mengejar Minos dan mencari kesempatan untuk bertindak melawannya. Setelah ketegangan awal, kedua belah pihak berpisah, bergerak semakin jauh dari satu sama lain hingga yang satu berada sangat jauh dari yang lain, sehingga tidak dapat lagi merasakan kehadiran mereka. Karena pertarungan antara Minos dan Sovereign level 114 tidak terjadi, beberapa musuhnya akan menyerah dalam beberapa menit berikutnya, mendengarkan sisi rasional mereka. Mereka terlalu dekat dengan Armans. Jika mereka tidak segera bertindak, lebih baik mereka menyerah dan lari sebelum Minos sampai di Examire dan melaporkan mereka ke anggota guildnya. Pada tingkat ini, 3 hari terakhir perjalanan Minos tidak akan ada kejadian penting. Tidak akan ada lagi konfrontasi dengan orang-orang yang tertarik pada Soul Bloom. Di akhir 3 hari itu, Minos akan kembali ke markas besar serikat sebelum menyelesaikan 3 dari 16 misi hukumannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2517, Bulan. Setelah Minos kembali ke guild, bulan-bulan berlalu begitu cepat. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata. Situasi Minos dan kawan-kawan sekarang sangat berbeda dari 9 bulan lalu ketika mereka berurusan dengan Artaud pertama kali. Hari ini, seluruh kelompok Minos berada di markas Armans, masing-masing dari mereka menjalankan aktivitasnya di sekitar area internal dan eksternal serikat. Di dalam gua tempat faksi Minos berkembang, calon anggota faksi baru berdiri di dekat pintu masuknya, menunggu kesempatan untuk menarik perhatian salah satu anggota faksi. Di pintu masuk gunung, di mana pintu masuk gua faksi Minos dapat terlihat. Sekelompok 13 makhluk dengan tingkat kultivasi antara 102 dan 105 berdiri di tepi area di mana jeruji memisahkan area dalam gunung dari bagian kota luar. Lihat, prajurit Lily datang ke sebelah petugas Otis, kata seorang alien wanita, menarik perhatian kelompok itu. Mereka bilang lebih mudah untuk mendekati gadis-gadis Stuart. Sayangnya, petugas Otis berdiri di sampingnya hari ini. Seorang alien berkomentar sambil mendesah. Dalam beberapa bulan terakhir, faksi Minos hanya menerima 5 anggota baru. Namun, mereka semua bergabung dengan guild karena Holly atau Lily, sementara mereka yang mencoba mendekati anggota faksi lain semuanya ditolak. Melihat Otis berbicara kepada Lily, para prajurit elit yang berpangkat sama dengan manusia muda yang berjalan menuruni bukit itu menghela napas dan menyadari hari ini mungkin bukan hari mereka. Beberapa di antara mereka mencoba berbicara dengan Lily saat ia melewati mereka, tetapi robot Otis segera mengusir mereka. Saat dia melihat Putri Minos pergi, seorang alien di daerah itu berkata kepada temannya, "Kita harus tinggal di sini." Fraksi petugas Minos adalah fraksi yang paling cepat berkembang di serikat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, 8 anggota kelompok mereka telah menjadi prajurit elit, mencapai pangkat itu dalam waktu singkat. Jika kami bergabung dengan faksi, kami akan dapat mempercepat promosi ke anggota internal serikat. Rekan alien itu setuju, berdiri kokoh di tempatnya, bersemangat menunggu kesempatan. Kedelapan sekutu Minos yang bergabung dengan serikat bersamanya lebih dari setahun lalu sekarang menjadi prajurit elit. "Lihat, petugas Minos Stuart datang," teriak salah satu dari mereka saat melihat Minos dan Abby berjalan menuju gunung.
Sementara orang-orang ini berteriak kepada Minos agar memberi mereka kesempatan. Dia dan istrinya terus melanjutkan perjalanan ke gua, sementara istrinya tersenyum kepadanya karena banyaknya permintaan yang diajukan ke arah mereka oleh kelompok anggota serikat luar ini. Kau tidak akan memberi mereka jawaban? Dengan begitu, mereka tidak akan terus meminta kita untuk bergabung dengan faksi mereka, tanya Abby sambil berjalan bergandengan tangan dengannya. Saat ini belum waktunya untuk berkembang. Biarkan mereka melanjutkannya. Mereka yang bertahan sampai kita dapat menjalankan misi opsional lagi dan mendapatkan poin prestasi akan menjadi orang pertama yang kita rekrut. Dalam 8 bulan, Minos telah menghabiskan lebih dari 4 juta poin prestasi untuk melatih kelompoknya. Selain itu, ia belum mencapai tingkat perolehan poin prestasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan faksinya, jadi ia membatasi perkembangan faksinya. Tetapi begitu keadaan berubah bagi mereka. Ia bermaksud merekrut setidaknya 15 anggota lagi ke dalam kelompok tersebut. Abby tahu hal ini, tetapi dia lebih suka Minos berbicara dengan orang-orang ini sehingga mereka tidak berkeliaran setiap hari. Namun, saat ia memasuki gua faksi itu, dan tidak lagi mendengar teriakan orang-orang itu, ia mendesah, kembali ke tempat sunyi di mana peti matinya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kembalinya Minos dengan banyak mayat tingkat 11 beberapa bulan yang lalu. Mereka telah menemukan kembali semua mayat yang hilang dalam pertempuran melawan Artaud dan meningkatkan jumlah mereka lebih banyak lagi. Selain makhluk-makhluk ini dan sekutu yang dibawa Lily dan Holly ke dalam kelompok, mereka hanya menjadi sedikit lebih kuat selama berbulan-bulan. Dan tidak ada satupun anggota kelompok yang maju baru-baru ini. Yang paling mendekati kemajuan adalah penguasa level 107 dalam tim, tetapi bahkan mereka akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mencapai level 108. Itulah realitas penguasa tingkat menengah. Minos memberitahu Abby saat mereka tiba di gua. Aku hanya punya 1 misi hukuman dan 2 misi wajib yang tersisa untuk melengkapi masa-masaku tidak bisa melakukan misi opsional. Sebentar lagi aku akan mempersiapkan diri untuk misi opsional yang akan memberiku sejumlah poin prestasi yang kubutuhkan untuk naik pangkat menjadi perwira menengah. Kau dan yang lainnya harus terus mendapatkan prestasi dan menjadi lebih kuat. Jangan menjadi perwira sebelum kau mencapai tingkat kemajuan yang baru. Itu bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun. Namun, Minos membutuhkan waktu lebih lama dari itu untuk menjadi anggota internal Armans. Jadi dia tidak melihat masalah dengan kelompoknya yang perlahan tumbuh setiap jam. Selain dia, 5 rekan perwiranya yang telah dizalimi oleh Jembei sedang menyelesaikan hukuman mereka dan dapat segera mengumpulkan poin prestasi yang sah untuk promosi mereka. Namun, mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka semua untuk melakukannya, jadi tidak perlu tergesa-gesa bagi yang terlemah dalam kelompok untuk naik pangkat. Apa kau benar-benar sedang mempersiapkan diri? Artaud akan segera kembali ke guild. Misimu mungkin akan menjadi usahanya selanjutnya. Sekalipun Jade Chainsaws tidak mencoba membunuhmu dalam beberapa bulan terakhir, hal itu tidak akan berlangsung lama. Abby memperingatkannya, khawatir terhadap suaminya. Selama 8 bulan terakhir, Minos, Ruth, Otis, dan 3 manusia yang telah melakukan perjalanan dari Zokaro ke dunia spiritual, dan kemudian kembali ke Zokaro dan menemukan konspirasi Jembei. Telah menyelesaikan hampir semua misi hukuman dan wajib yang harus mereka selesaikan. Mereka telah mencoba menyelesaikan misi di luar markas terlebih dahulu, hampir pada waktu yang sama, memanfaatkan ketidakhadiran Artaud untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Selama waktu itu, mereka hampir tidak pernah bentrok dengan Jade Chainsaws di luar guild. Meskipun golongan musuh dalam serikat masih mendesak mereka untuk berhadapan dengan 8 rekan Minos, mereka tidak mencoba berhadapan dengan 6 anggota terkuat dari kelompok dunia spiritual ini. Dengan menunggu kembalinya Artaud, kelompok musuh telah memberi Minos dan orang-orangnya kebebasan yang mereka inginkan untuk menyelesaikan hukuman mereka. Tetapi Abby dan semua anggota fraksi tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi lama-lama. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2518, kembalinya musuh. Aku tahu, waktunya telah tiba untuk menghadapinya. Masalah kita tidak akan berakhir hanya dengan melenyapkannya, tetapi jika kita dapat membunuhnya, kita dapat mencapai posisi yang lebih stabil dalam serikat. Minos berkata kepada istrinya, menyadari bahaya dan tantangan yang ada di depan, tetapi tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika dia berhadapan dengan Artaud, Jade Chainsaws pasti akan menemukan cara lain untuk menyingkirkannya. Bahkan jika dia tidak harus melawan kultivator yang semakin kuat, dia setidaknya akan memiliki tekanan dan gerakan yang berbeda dari musuh-musuhnya. Ini akan menjadi masalah yang tidak akan pernah berakhir. Ini adalah permainan kekuasaan dalam guild seperti Armans. Tetapi Minos punya rencana untuk memenangkan konflik ini untuk selamanya. Selama kita memiliki stabilitas bagimu dan yang lainnya untuk tumbuh, cepat atau lambat. Kita akan memiliki kesempatan untuk mengakses cairan hitam itu lagi. Kau baru berada di guild selama setahun lebih, jadi belum saatnya bagi panglima tertinggi untuk memberimu kesempatan.
Namun, pada akhirnya, dia akan memberimu kesempatan untuk menguji sumber daya ini. Aku yakin itu, katanya dan menatap matanya. Bergantung pada hasil percobaan Abby dengan cairan hitam, dia akan mendapatkan banyak poin prestasi dan bahkan dapat memengaruhi jenderal yang saat itu netral atau berpihak pada kelompok lain. Begitu mereka menunjukkan potensi mereka dan memperoleh pengaruh lebih besar daripada jadi Chainsaws. Mereka dapat dengan mudah memecahkan masalah seperti itu. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, Abby. Bahaya yang ada di sepanjang jalan hanyalah batu loncatan dalam perjalanan kita menuju puncak. Kamu selalu optimis. Dia tersenyum pada suaminya sambil berjalan mendekat dan memeluknya. Minos tersenyum dengan binar di matanya sebelum mengalihkan perhatiannya ke lebih dari 25 peti mati di dalam gua. Ada makhluk-makhluk antara level 110 dan 112. Yang lebih lemah ingin dikirim Minos ke dunia spiritual bersama Charlie dan Vico dalam beberapa dekade, sedangkan yang lebih kuat ingin ia tunggu hingga ia dan Abby mencapai level berikutnya. Namun sebelum perjalanan berikutnya keluar dari Zocaro, ia bermaksud menggabungkan keahliannya dengan keahlian Abby untuk menghidupkan kembali mayat-mayat level 113. Meninggalkan pendukung-pendukung yang kuat di belakangnya saat tiba saatnya baginya untuk berangkat ke dunia Seraphic. Mereka berdua segera mengesampingkan urusan mereka untuk pergi dan berkultivasi di daerah ini, di mana terdapat banyak sumber daya dan artefak yang kuat selain peti mati. Setelah banyak misi wajib dan berat, Minos dan orang-orangnya telah memperoleh banyak hal untuk faksi mereka. Meskipun mereka tidak merekrut sekarang, kekayaan dan peluang mereka terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara kelompok Minos melanjutkan aktivitas mereka, mendekati titik terbaik sejak kembalinya dia ke Serikat, Panglima tertinggi Serikat berada di kantornya berbicara tentang dia dan Abby. Sejak perkataan petugas Stuart, komandan utama telah menindaklanjuti kasus manusia ini setiap 2 bulan. Hari ini, jenderal yang bertugas memberi kabar terbaru kepadanya ada di sana untuk berbicara tentang Minos dan Abby lagi. Jadi dia akan menyelesaikan misi hukuman yang kuberikan pada mereka? Sepertinya dia benar-benar hebat. Menyelesaikan banyak misi dalam 3/4 waktu maksimal, sungguh mengesankan. Raksasa level 117 itu berkata kepada jenderal di depannya. Ya, kalau saja dia dan orang-orangnya tidak dihalangi oleh para pesaing di dalam guild, mereka pasti sudah menyelesaikan semua kegiatan ini sekarang dan kembali melakukan perbuatan baik untuk guild. Pria level 114 itu berkata di hadapan Panglima tertinggi. Saingan, ya, tapi itu bagian dari itu. Kita semua punya rintangan sendiri. Komandan kepala tidak mempermasalahkan bahwa anggota serikat saling bersaing. Persaingan terjadi di mana-mana. Meskipun bertentangan dengan aturan serikat, para petinggi organisasi menutup mata terhadap tindakan yang tidak terlalu melewati batas dan tidak meninggalkan bukti apapun. Tentu saja, mereka tidak akan memaafkan orang bodoh yang meninggalkan bukti perbuatannya. Jadi, hanya karena mereka menutup mata, bukan berarti mereka menerima semuanya. Biarkan mereka bersaing dan tumbuh lebih kuat. Mereka yang bertahan akan menjadi pilar baru serikat, kata Panglima tertinggi dengan senyum riang di wajahnya yang jelek. Adapun gadis yang diceritakan oleh petugas Minos Stuart kepada kami, dia tampak seperti ahli nujum yang mengesankan. Dia menyelesaikan semua misi wajib dan opsionalnya dalam waktu singkat dan memiliki kinerja yang sempurna. Menurut beberapa petugas yang telah melihatnya beraksi, dia sangat efisien dalam menggunakan orang mati untuk mencapai tujuannya. Jika seseorang memberinya waktu beberapa detik saja, dia dapat menghidupkan kembali beberapa mayat yang levelnya lebih tinggi daripada miliknya, yang dapat bertahan cukup lama untuk pertempuran panjang. Beberapa mayat yang telah dipersiapkan sebelumnya telah terlihat beraksi lebih dari 1 kali. Namun, konon ada sisa-sisa kekuatan petugas Minos Stuart di mayat-mayat ini. Jadi dia bisa membuat kemampuan ilahiyahnya lebih kuat, tanya Panglima tertinggi. Ya, dengan bantuannya, mayat-mayat itu bertahan lebih lama dan lebih setia padanya. Jenderal itu menegaskan, menarik. Awasi dia, aku masih belum yakin apakah ada gunanya memberi mereka cairan hitam itu. Namun, jika mereka memanipulasi mayat level 114, aku mungkin akan berubah pikiran. Aku akan mengawasi mereka, Komandan. Sementara itu, di luar markas Armans, di permukaan Examire, makhluk level 114 yang diselimuti jubah baru saja memasuki kota. Setelah menatap pulau terapung Armans sejenak, orang ini berjalan ke suatu lokasi di salah satu ujung kota asing yang megah itu. Minos, ia teringat musuhnya, merasakan kemarahan mengalir deras di sekujur tubuhnya. Aku akan segera membunuhmu, dasar brengsek. Tunggu saja, lain kali aku melihatmu. Itu akan menjadi akhirmu. Artaud berjalan menelusuri kota, mencari salah satu pasukan lokal yang bertugas menangani layanan tentara bayaran. Ketika dia tiba di tempat ini, dia mengenali anggota jadi Chainsaws yang telah memerintahkan untuk datang ke tempat ini hari ini. Jenderal, pria level 112 itu melihatnya dan berdiri. Diamlah, kata Artaud dengan nada muram sebelum bertanya.
Apakah kamu membawa sumber daya yang aku minta? Ya, semuanya ada di sini. Si alien menyerahkan sebuah barang simpanan kepada Artaud. Baiklah, kembalilah ke guild dan diamlah. Aku tidak akan kembali sekarang. Aku akan mengurus urusanku dan menunggu Minos. Saat waktunya tiba, aku akan mengambil tindakan terhadap makhluk terkutuk itu dan kemudian kembali dengan kepalanya di tanganku. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2519, misi baru di luar guild. 2 minggu kemudian, Minos dan 5 perwira junior lainnya akhirnya menyelesaikan misi hukuman terakhir dan misi-misi yang telah terkumpul selama mereka tidak berada di Serikat saat bepergian ke dan dari dunia spiritual. Sekarang semuanya sudah beres, mereka dapat kembali ke misi pilihan mereka dan, dalam kasus Minos, memulai misi wajib untuk beberapa tahun ke depan sebagai persiapan untuk perjalanan berikutnya. Perjalanan ke dunia Serapim seharusnya tidak sepanjang perjalanan ke dunia spiritual. Meskipun demikian, Minos ingin mempersiapkan diri dan bermaksud untuk segera mulai melakukan misi wajib terlebih dahulu. Namun pertama-tama, ia ingin mengumpulkan poin prestasi yang cukup agar dapat segera naik pangkat ke perwira menengah, tujuan yang sama dengan 5 rekannya, perwira muda. Jadi, kau akan mengikuti Lost Soul Trail? Tanya Red saat ia bergabung dengan Minos di salah satu restoran mewah di area dalam serikat. Selain Red dan Minos, Abby, Ruth dan Otis juga hadir dalam percakapan penting hari ini. Minos baru saja menjelaskan bahwa dia akan berangkat untuk menjalankan misi menghancurkan portal yang dibuat oleh pasukan musuh Armans di salah satu jalan utama yang digunakan serikat untuk mengakses salah satu lokasi penambangan mereka. Lost Soul Trail adalah jalan kuno di wilayah tengah Okia, yang digunakan oleh banyak makhluk dan organisasi. Namun, baru-baru ini, kekuatan yang sedang bangkit di wilayah tengah berani membangun portal di salah satu titik kritis jalan tersebut, sehingga menyulitkan pengangkutan mineral dari Armans melalui wilayah tersebut. Mengingat sulitnya misi tersebut, Minos dapat memperoleh lebih dari separuh poin prestasi yang ia butuhkan untuk ujian promosi perwira menengah dalam satu perjalanan. Misi ini tidak akan memakan waktu lama untuk membayar begitu banyak poin prestasi. Jadi, aku akan mengambil sedikit risiko pada misi tingkat maksimum untuk seorang perwira junior. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa menanganinya dalam waktu singkat. Aku akan kembali ke guild paling lama dalam 2 bulan. Minos berkata dengan nada percaya diri, menantikan untuk menyelesaikan misi ini dan masalah yang mungkin akan dihadapinya di sepanjang jalan. Apakah kau benar-benar siap menghadapi Artaud? Rekan-rekan kita yang melawannya sudah pulih. Musuh mungkin juga sudah pulih dan harus bersiap menghadapimu, ucap Abby sambil menatap suaminya. Sender dan yang lainnya telah pulih setelah berbulan-bulan berkultivasi dalam pengasingan untuk menghadapi efek negatif dari pengorbanan flash drain. Kelima orang ini telah kembali ke misi dan berkultivasi untuk mengejar kemajuan mereka ke tingkat berikutnya, sebuah tanda yang jelas akan bahaya yang mengancam Minos. Aku tahu, tapi aku sudah siap. Minos menatap mata biru istrinya, membuatnya merasa lebih percaya diri meskipun ada ketidakpastian di hatinya. Meskipun banyak misi wajib dan hukuman yang telah diselesaikan Minos di luar markas selama beberapa bulan terakhir, ia belum menguji Hydra Amulet melawan kultivator level 114. Musuh terkuatnya pada bulan-bulan itu adalah penduduk asli Zokaro, dengan kultivasi puncak level 113. Minos dapat mengalahkannya setelah beberapa usaha, tetapi pengalaman ini tidak cukup untuk memberitahunya batas kemampuannya, karena ada perbedaan yang cukup besar antara level 113 dan 114. Selain itu, Minos hendak berangkat menuju jejak jiwa yang hilang sendirian, situasi yang benar-benar unik dibandingkan saat ia menghadapi Artaud. Namun Minos yakin, setelah melihat kekuatan Artaud beraksi dan memiliki gambaran tentang seberapa kuat seorang penguasa level 114. Ia merasa bahwa meskipun ia belum berada pada titik di mana ia akan merasa mudah menghadapinya, ia memiliki cara untuk membela diri dan melukai musuh. Aku akan memanggil beberapa mayat terkuat yang kita miliki di sini kalau dia datang ke sini. Itu akan memberiku apa yang kubutuhkan untuk menghadapi Artaud dan siapapun yang dia bawa untuk menemukanku. Meskipun ada risiko, kita harus terus maju. Sementara Minos pergi ke Lost Soul Trail, kita semua harus mengambil kesempatan untuk menjalankan misi eksternal juga. Kata Ruth sambil menatap Otis, menyarankan agar kelima orang yang mendapat masalah karena Jembei bertindak pada saat yang sama. Saya setuju, Red menatap Ruth dan Otis. Semua mata akan tertuju pada Minos saat dia berangkat ke Lost Soul Trail. Akan lebih baik bagi kalian berlima untuk memanfaatkan momen ini dan mendapatkan poin prestasi dengan misi luar. Itu mungkin cara bagi kalian untuk naik ke posisi hierarkisku di dalam guild. Minos menggelengkan kepalanya tanda setuju sambil menatap Otis. Lakukan itu. Bersiaplah untuk meninggalkan guild dalam waktu tidak lebih dari 2 malam dan kembali dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. Aku akan berangkat besok pagi. Otis mengangguk dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Minos menatap Abby dan berkata, kalian semua, teruslah bekerja keras.
Banyak kepala akan terguling dalam beberapa tahun ke depan. Akan ada banyak kesempatan bagi kalian untuk naik pangkat di guild. Teruslah kumpulkan poin prestasi kalian, dan ketika saatnya tiba, kalian semua akan dapat menjadi anggota tetap. Dengan kata-kata ini, pertemuan mereka malam itu berakhir, dan Minos meninggalkan restorasi ini bersama istri-istrinya. Pulang ke rumah untuk menghabiskan malam terakhir bersama ketiga wanita dalam hidupnya sebelum memulai perjalanan berbahaya berikutnya di luar serikat. Keesokan paginya, dia akan berangkat sendirian dari Pulau Terapung Armans untuk melanjutkan rencananya untuk mencapai Lost Soul Trail. Khususnya lokasi portal musuh yang harus dia hancurkan. Begitu dia meninggalkan markas, anak buah Jade Chainsaws akan menyebarkan berita pergerakan Minos dan mengirimkan pesan tersebut kepada Artaud, yang sudah siap mengejar Minos segera setelah targetnya keluar dari Examire. Setelah menerima informasi yang telah ditunggunya selama berhari-hari, Artaud dan 3 kroninya akan menuju Lost Soul Trail, terbang bersama tentara bayaran level 114. Tunggulah sedikit lebih lama, Minos. Kita akan segera bertemu lagi. Kau akan mati saat itu. Artaud berpikir dalam hati, membayangkan keterkejutan yang akan dirasakan musuhnya saat berhadapan dengan sekelompok 4 penguasa puncak. Dia tidak menganggap enteng investasinya untuk balas dendam ini. Sekarang, Artaud harus mempertaruhkan segalanya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2520, jangan beri dia waktu. Minos akan bepergian sendirian selama beberapa minggu berikutnya, menuju Lost Soul Trail. Lost Soul Trail bukanlah jalan kecil. Panjangnya lebih dari 50.000 km, dan bahkan jika Anda dapat mencapainya, akan butuh waktu lama untuk menempuhnya. Setelah 2 minggu perjalanan, Minos tiba di titik tengah perjalanannya, dekat pintu masuk Lost Soul Trail, tempat ia harus sangat berhati-hati saat melangkah maju. Terbiasa dengan bahaya dunia ini dan metode musuh-musuhnya dalam serikat, Minos bersiap menghadapi kemungkinan serangan segera setelah ia memasuki Lost Soul Trail. Sebelumnya, dia pikir tidak mungkin musuh lama manapun akan menyusahkannya. Ada banyak cara baginya untuk mencapai Lost Soul Trail, sementara tidak banyak pilihan setelah memasuki jalan terkenal itu. Jika Artaud telah pulih dan menyatukan musuh untuk menghadapi Minos, maka manusia muda itu akan menemukan ini saat ia memulai perjalanannya melalui tempat ini di mana ia memiliki misi untuk diselesaikan. Setelah berhenti di sebuah aliran sungai hari ini dan mengamati rimbunnya alam hutan ini, Minos melanjutkan perjalanannya dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan puas. Sisi hatinya yang seperti prajurit, yang bersemangat menghadapi musuh, membuatnya tersenyum menatap Cakrawala. Namun, sisi rasionalnya tak dapat menahan diri untuk tidak membuatnya berhati-hati saat ia melangkah menuju awal jalan yang hanya berjarak 4 hari darinya hari ini. Sudah saatnya untuk mengatakan kebenaran, pikirnya saat ia terbang di antara puncak-puncak pohon di hutan ini. Selama aku kembali sebagai pemenang, faksiku akan tumbuh lebih cepat dan tanpa banyak bahaya di tahun-tahun mendatang sebelum perjalananku. 5 hari kemudian, Artaud dan ketiga rekannya dalam misi ini berdiri di tengah area pegunungan Lost Soul Trail, tempat yang mereka yakini akan dilewati Minos. Pada saat itu, tepat setelah fajar menyingsing, Artaud sedang duduk di belakang sebuah batu besar. Dari sana, seseorang yang berada di posisinya akan memiliki pandangan istimewa dan seseorang yang berada di luar akan kesulitan menganalisis medan di sekitarnya. Dari sana, Artaud menatap langit merah muda di bagian Zokaro ini. Tangannya terkepal saat dia dengan saksama mempelajari area di depannya, dari mana targetnya akan datang. Dia tidak ingin menunggu Minos menyelesaikan misi menghancurkan portal musuh beberapa hari ke depan. Meskipun ini bisa menjadi kesempatan baginya dan para tentara bayarannya, ini juga bisa menjadi cara bagi musuh untuk melindungi dirinya dan menghadapi mereka. Artaud sangat menyadari betapa licinnya Minos. Dia tidak akan mengambil risiko Minos membuat orang-orang di belakang portal melawan mereka dan melarikan diri lagi. Artaud lebih suka bertindak langsung melawan Minos, di tempat yang tidak ada sekutu potensial yang dapat digunakan musuh untuk keuntungannya. Mana kau, manusia terkutuk? Aku ingin menunjukkan kepadamu semua kebencian yang telah kau buat padaku selama beberapa bulan terakhir ini. Pikirnya dalam hati, matanya bergetar karena marah. Sementara itu, 3 tentara bayaran level 114 berada di area tersebut, mengawasi potensi masalah, tetapi juga mencari tanda-tanda mendekatnya Minos. Berdasarkan apa yang diceritakan kontraktor mereka, musuh tidak sekuat itu, namun ia memiliki kemampuan yang rumit, dapat meramal masa depan. Dapat menjadi lebih kuat untuk sementara waktu tanpa efek samping, dan dapat dengan cepat mengumpulkan pasukan ke pihaknya. Orang seperti itu menakutkan, bahkan bagi orang sekuat mereka. Menyadari kemampuan pemanggilan Minos dan fakta bahwa dia telah meninggalkan Armans sendirian tidak berarti apa-apa. Mereka bertiga dengan hikmat berdiri di posisi untuk menangani manusia itu segera setelah mereka melihatnya. Area Lost Soul Trail ini istimewa. Dengan gravitasi 5 kali lebih kuat dan puncak-puncak yang tingginya lebih dari 30 km,
tidak banyak rute yang dapat ditempuh melalui area ini, bahkan dengan terbang. Selain karakteristik yang akan membuatnya sangat sulit untuk terbang melewati area tersebut, medan yang terjal tidak membantu kelompok yang bepergian melalui area tersebut. Selain jalan yang diamati oleh keempat penguasa level 114 ini, tidak ada jalan lain yang dapat diambil di dalam Lost Soul Path. Dari fakta ini muncul keyakinan kelompok itu bahwa cepat atau lambat mereka akan bertemu dengan manusia level 105 yang begitu mengerikan, sehingga Artaud membayar ketiganya untuk bertarung bersamanya. Setelah beberapa jam berdiri di tempat yang sama selama 2 hari, salah satu tentara bayaran melihat bayangan seseorang yang mirip dengan yang dijelaskan Artaud kepada mereka. "Bos, kurasa musuh sedang bergerak ke arah kita," kata lelaki itu saat melihat apa yang dikiranya adalah Minos, sekitar 11 km di depan mereka. Artaud langsung berdiri setelah mendengar ini dan segera memeriksa untuk melihat apakah ini memang sasarannya. Ketika dia melihat itu memang Minos, senyum mengembang di wajahnya, auranya berubah sementara jantungnya berdetak lebih cepat. "Kita harus bertindak, ayo serang dia sekarang juga. Kalau dia sempat memanggil anak buahnya, kita bisa kena masalah. Mereka tahu apa yang telah dia lakukan beberapa bulan terakhir ini," kata Artaud sambil bersiap menghadapi pertempuran yang akan terjadi di daerah pegunungan ini. Ketiganya sudah tahu betapa hebatnya Minos dan tidak ragu untuk mengikuti keinginan majikan mereka. Dengan semua yang sudah siap, mereka bergerak melawan target mereka, menyusuri awal Lost Soul Trail menuju tengah jalan yang sangat panjang ini. Menggerakkan energi mereka dan mengaktifkan serangan mereka tanpa mempertimbangkan pertukaran komentar antara kelompok mereka dan musuh, mereka menyerang Minos. Saat dia merasakan serangan terbentuk di udara, Minos melepaskan ekspresi netral di wajahnya saat dia menyipitkan matanya. Dan 6 mayat level 112 muncul dari bayangan mereka sementara kultivasinya mencapai puncak level 108. Sebagai seorang peramal, tidak mungkin Minos tidak tahu bahwa ia akan diserang di sana hari ini. Setelah sebelumnya memanggil sekutunya untuk digunakan dalam pertempuran ini, ia lebih siap menghadapi bentrokan ini daripada yang diinginkan Artaud. "Kau sudah berlari cukup lama, Artaud. Saatnya kau membayar dengan nyawamu karena telah berkomplot melawanku," kata Minos, mengejutkan ketiga tentara bayaran yang bergerak sambil membidik titik-titik vitalnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.